Pada video kali ini, kita akan melanjutkan bagian dari video yang sebelumnya, di mana pada video sebelumnya terdapat kisah Salomo yang bisa berbicara dengan hewan hingga mempunyai pasukan dari makhluk supranatural, atau dari bangsa jin. Apakah kisah tersebut benar-benar nyata, atau hanya sebuah legenda? Dan inilah part 2 dari kisah Salomo. Sebelum kita masuk ke dalam kisah Salomo, perlu diketahui bahwa tujuan dari video ini hanya membahas kisah yang tidak ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Dari sumber yang kita ketahui sebelumnya, kisah Salomo tersebut terdapat pada Targum Sheni dari sumber Yahudi. Kata Targum yang berarti terjemahan, dan Targum adalah terjemahan kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Aram. Tetapi pada Targum biasanya terdapat tambahan dari penulisnya, dengan tambahan komentar, dan dalam banyak kasus juga terdapat berbagai macam cerita mitos dan materi midrash legenda yang digabung dengan cerita Alkitab. Kemudian versi dari Targum Sheni mengambil kisah dari Alkitab tentang kunjungan Ratu Sheba dan kemudian mulai menceritakan ulang kisah tersebut dengan tambahan dongeng. Kebijaksanaan Raja Salomo pada Alkitab memungkinkan Salomo untuk memahami bahasa tumbuhan, hewan, dan burung. Yang bukan berarti Salomo sebenarnya bisa berbicara dengan hewan. Targum Sheni mengutip bagian tersebut dan dari sinilah kemudian berasal kisah dari Salomo, yang bisa berbicara dengan hewan hingga mempunyai pasukan dari bangsa jin. Seperti apakah kisah Salomo tersebut? Mari kita lihat langsung pada situs Jewish Encyclopedia. Dan dari situs ini pun langsung menambahkan bagian tersebut ke dalam kisah legenda. Mari kita lihat pada bagian karpet Salomo. Salomo memiliki sepotong kain permadani yang sangat berharga seluas 60 mil persegi, yang digunakannya untuk terbang di udara dengan sangat cepat, sehingga ia dapat sarapan pagi di Damaskus dan makan malam di Media. Untuk melaksanakan perintahnya, ia memanggil Asaf ben Berechiah dari manusia, Ramirat dari bangsa setan, singa dari antara binatang buas, dan elang dari antara burung. Ketika saat itu juga, ketika kesombongan menguasai Salomo saat ia melayang di udara dengan karpetnya, dan Salomo pun berkata, "Tidak ada seorang pun sepertiku di dunia ini, yang diberikan kuasa dari Tuhan yang telah menganugerahkanku kecerdasan, kebijaksanaan, dan pengetahuan, selain menjadikan aku penguasa di dunia." Menjelang beberapa waktu saat mereka sedang terbang, mereka ditiup oleh angin, dan 40.000 orang jatuh dari karpet ajaib itu. Raja Salomo memerintahkan angin untuk berhenti bertiup, dengan berkata, "Kembalilah." Kemudian angin berkata, "Jika engkau mau kembali kepada Tuhan, dan menundukkan kesombonganmu, aku juga akan kembali." Kemudian Raja Salomo menyadari kesombongannya itu. Kemudian pada suatu hari dalam perjalanannya, Salomo tersesat di lembah semut. Ia mendengar seekor semut memerintahkan semua semut lainnya untuk mundur, agar tidak diinjak-injak oleh pasukan Salomo. Raja Salomo pun berhenti dan memanggil semut yang telah berbicara itu. Semut itu mengatakan kepadanya bahwa ia adalah Ratu Semut, dan ia memberikan alasannya atas perintah untuk mundur. Salomo mengajukan pertanyaan kepada Ratu Semut itu, tetapi ia menolak untuk menjawab, kecuali jika Raja Salomo mengangkatnya dan meletakkannya di tangannya. Salomo pun menurutinya, dan kemudian mengajukan pertanyaannya, "Apakah ada orang yang lebih berkuasa daripada aku di seluruh dunia?" "Ya," kata semut itu. Salomo bertanya, "Siapa?" Semut itu menjawab, "Saya." Salomo kembali bertanya, "Bagaimana mungkin?" Semut menjawab, "Kalaulah aku tidak lebih besar darimu, Tuhan tidak akan membawamu ke sini untuk menaruh aku di tanganmu." Karena jengkel, Salomo melemparkannya ke tanah dan berkata, "Tahukah engkau siapakah aku? Aku ini Salomo, putra Daud." Tanpa gentar sedikit pun, semut itu mengingatkan Raja Salomo dari mana asal-usulnya di dunia ini, dan menasihatinya agar rendah hati, lalu Salomo pun pergi dengan malu. Jadi begitu saja untuk kisah dari Salomo kali ini. Sebenarnya kisah tersebut dibuat untuk mengajarkan kita tentang kerendahan hati, sesuai pada bagian tersebut. Tetapi kita tidak tahu mengapa ada yang percaya dongeng itu adalah kisah nyata. Dan perlu diingatkan lagi bahwa video ini membahas kisah yang tidak ada di dalam Alkitab ya teman-teman, walaupun ada yang salah dalam menyimak pada video sebelumnya. Berbeda sekali dengan kisah yang benar-benar tercatat di dalam Alkitab, seperti kisah Musa yang membelah lautan,
kisah tersebut benar-benar tercatat di dalam Alkitab. Tidak seperti kisah Salomo tadi. Kisah Salomo yang dapat berbicara dengan semut, memiliki pasukan dari bangsa jin, ataupun dapat mengendalikan angin tidak ada di dalam Alkitab, atau hanya dongeng. Karena Salomo hidup sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, tetapi kisah tersebut baru dibuat sekitar abad 4-11 Masehi. Mungkin contoh lainnya seperti kisah tentang Malin Kundang, yang kita tahu legenda tersebut bertujuan agar kita tidak durhaka terhadap orang tua, dan legenda itu tidak benar terjadi, tetapi bagian yang diambil adalah maknanya, yang bertujuan agar kita tidak durhaka terhadap orang tua. Mungkin dari kalian bertanya, pada tahun berapa kisah-kisah tersebut dibuat? Dari beberapa sumber yang ada, Targum Sheni berasal dari karya sastra rabbinik yang dikenal sebagai Midrash. Karya tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-4 hingga ke-11 Masehi. Dan pada situs asli Yahudi pun menyebutkan data yang sama. Kalian bisa membacanya pada situs Jewish Encyclopedia, dan sebenarnya di situ udah sangat begitu mudah untuk dibaca. Ataupun kalian bisa baca lebih lanjut dengan mencarinya di internet dengan keyword Legend of the Jews yang dikumpulkan sekitar awal abad 20. Kisah yang sama terdapat pada bagian 4 ayat 5 halaman 134. Jadi begitu saja ya teman-teman. Untuk kisah dari Salomo kali ini, menurut data yang ada kisah tersebut bukanlah terjadi pada dunia nyata, dan kisah tersebut tidak pernah dialami oleh Salomo sekalipun, atau Salomo menerima wahyu sehingga dapat berbicara dengan hewan dan memiliki pasukan jin, karena itu hanya sebuah legenda yang dibuat sekitar tahun 4-11 Masehi. Dan pada bagian akhir ini terdapat sebagian sumber dari data yang diambil, jangan lupa like dan subscribe.